Namanya habluminallah kan tadi hubungan manusia dengan Tuhannya gitu kan. Seberapa tingginya ilmunya kan orang tidak tahu, ngelihatnya luarnya hanya saya hanya kemasan Manis Manja yang goyangnya begini-begini di gitu panggung kan, kiti-kiti, dia tidak tahu kalau saya sembari nyanyi sembari berzikir kan. Mengapa dirimu mencintai aku, hei kalau masih ada dia di hatimu. Ternyata diriku hanya tempat mengadu, untuk berbagi cerita, hanya pelarian saja. Kita itu mengalah itu bukan berarti kalah. Ya, ingat itu. Kita mengalah untuk kebaikan bersama karena di sini adalah grup. Grup itu harus sejalan. Kemarin kita kan habis syuting gitu ya. Dengan kepenatan seharian syuting, terus kita ngecengin Yuli nih. Kebetulan ada asistennya emang gokil juga gitu. Yuli cengeng kan ya? Bukan, nggak cengeng. Yuli itu justru kalau udah ketawa suka ngompol. Iman itu karena adalah pekerjaan hati, bukan pekerjaan mulut. Habluminanas dari sini ke atas, habluminallah tuh dari ini ke bawah hati. Gitu ya. Jadi saya 4 madhab ini yang saya pelajari dari lafaz la ilaha illallah. Dangdut di seluruh dunia, pecinta odading, obrolan dangdut trending. Kembali ketemu lagi dengan saya Astrid. Tayangan ini pasti ditunggu-tunggu karena selalu menghadirkan artis-artis dangdut dari legend, senior, sampai yang newcomer meramaikan musik dangdut Indonesia. Dan pastinya saya nggak sendiri, selalu bersama suara-suara yang tidak ada wujudnya. Tapi suara itu supaya menggelegar harus saya pancing dulu. Odading rasanya. Agak-agak sedikit acak-acak padahal emang gitu kan. Oke, hari ini ada seorang artis dangdut yang mana dikenal sebagai salah satu personil dari Manis Manja Group. Manis-manis banget, manja-manja banget dan masih terus cantik sampai saat ini. Tapi lebih tahu lagi pastinya kalau urusan cewek itu Om Dading. Om Dading, kasih tahu siapa Astrid sih penyanyi dangdut hari ini? Oke, kasih tahu. Kasih tahu dong, jangan tempe. Oh iya, udah ngasih tahu tadi dari Manis Manja Group. Manis Manja tiga-tiganya udah, Murni Chania udah, Ine Cynthia udah, Yulia Citra udah pasti tinggal satu lagi. Ini yang pasti Hello Kitty, Kitty. Kita panggil dia Kitty. Andriani. Nurbaiti. Oh iya, Nurbaiti. Jalin cinta bila tak setia, mengapa ada dusta di dalam hatimu? Mengapa ikrar janji bila tak sehati? Mengapa tanam kasih bila saling benci? Sayang, mengapa dulu kita saling bercinta, kalau akhirnya membuat kecewa? Mengapa jalin cinta bila tak setia?
semangat dong semuanya. Hehehe, kok pada layu sih? Sering ku mendengar bahasa tidurmu, kau panggil dia lewat mimpimu. Mengapa dirimu mencintai aku? Kau masih ada dia di hatimu. Ternyata diriku hanya tempat mengadu, untuk berbagi cerita, hanya pelarian saja. Mengapa jalin cinta bila tak setia? Mengapa ada dusta di dalam hatimu? Asik ya, silakan. Asik loh, tadi serasa kayak ada yang sumbi bawa kain ya kan. Kainnya dilempar terus gue nyuci. Naluri bagu, gue langsung nyuci. Aduh, sian deh gue. Aduh, apa kabar sayang cintaku? Alhamdulillah baik Mbak Astrid luar yang cantik. biasa ya. Aduh, terima kasih ya sudah diundang di Odading. Terus kayak baju kita kenapa selalu sama ya? Sehati. Sehati ya, Iya. chemistry-nya tuh luar biasa, dapet banget ya. Kitty, makin hari makin Hello Kitty, makin cantik. Alhamdulillah. Apa sih tipsnya kok makin jelita aja sih Aduh, dirimu bisa say? aja. Yang penting bersih hati, bersih pikiran, bersih semuanya pasti sering. Ya pasti jaga iman, jaga imun. Jadi seperti ini. Oke, Kitty ini saya denger nih ya, sekarang ini kesibukannya ini luar biasa banget dan luar biasa benar-benar sangat apa ya, sangat mengagumkan meskipun mungkin banyak yang tidak tahu. Kitty ini sangat sibuk pada kegiatan-kegiatan sosial dan agama. Langsung aja ya, saya mau ngobrol-ngobrol karena saya tertarik banget dengan yang satu ini. Kitty ini lagi sibuk banget ngurusin pembangunan masjid. Aduh, Masya Allah. Amin, amin, amin. Luar biasa, senang banget saya penyanyi dangdut, si muda, secantik Kitty, tapi sudah mempersiapkan sesuatu yang untuk urusan hablum minallah. Wajib. Sementara Om Dading, aduh bisnisnya masih main gundu. Masih hitung-hitung gundu dia. Jangan Oke. dilihat luarnya. Jangan- Mungkin hablum minallahnya lebih Kita baik. nggak tahu ya. Kita Itulah. Kalau Tuh sama kalau dia, kalau Kitty dibela tahu. ya. Say, sama dia mah julit-julit aja soalnya gue dijulitin belum. Oke, gimana say? Kayak luar biasa banget saya dengar kesibukan Kitty ini sampai sibuk mengurus soal pembangunan masjid. Gimana say? Sebenarnya Sampai kapan? itu sudah lama ya, cuman baru terrealisasi dalam waktu mungkin setahun lebih ya, Setahun baru ini ya. berjalan. Ya alhamdulillah sih pembangunannya sudah sekitar 35% lah, karena 30. memang bangunannya besar 3 lantai Wow, gitu ya. itu daerah mana say? Di Citapen Ciawi, Bogor. Ciawi Bogor ya. Oke, namanya apa? Apa Masjid Kitty atau Hello atau apa? Nama masjidnya adalah Ma'rifatullah. Ma'rifah. Ma'rifatullah artinya kemarifatan kepada Allah, menuntut kesempurnaan untuk kembali kepada Allah. Karena Masya semuanya akan Allah. kembali gitu. Begitu. Ini ya nggak ada yang tahu bahwa Kitty ini banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan. Bahkan tadi yang ikut sama Kitty, ya timnya Kitty bilang, Masya Allah kalau Kak Kitty ini kita urusan kegiatan sosial agamanya tuh luar biasa. Amin. Apalagi sih sayang selain urusan membangun masjid, ada lagi hal-hal lain Ya katanya. untuk anak-anak yatim juga. Tapi memang kita Masya tidak dalam satu yayasan, tapi setiap minggu kita ini kan bagikan ke anak-anak yatim juga gitu. Tapi kan sebenarnya hal itu saya tidak boleh bicara di sini. Gak apa-apa. Karena gini, Untuk memberikan kan inspirasi. katanya ya menginspirasi aja ini ya. Saya tidak bermaksud untuk Ya. ria atau apapun. Karena kalau memberi yang kanan yang kiri sebenarnya tidak Sebenarnya boleh tidak tahu boleh gitu. dilihat, ya, betul. Karena kalau tujuannya untuk itu amalu latuk balu, semua amalannya ditolak. Ya, tapi kan ada amar ma'ruf nahi mungkar, perangi kebatilan dan sebarkanlah, gitu loh. Ibadah Kebaikan. itu sebarkan Iya, kebaikannya ada dua sisi memang. Iya, Ada iya. satu bilang kalau sembunyikanlah sedekahmu seperti engkau mensembunyikan dosa-dosamu. Tapi satu sisi lagi amar ma'ruf nahi mungkar, perangilah kebatilan, sebarkanlah kebaikan. Nah, saya pilih yang sebarkan kebaikan. Artinya Oke. memberikan inspirasi. Iya. Karena gini, penyanyi dangdut, seorang Kitty, orang mungkin berpikirnya ingatnya ala manis manja yang goyang-goyang, tapi ternyata kegiatannya hablum minallahnya itu luar biasa. Nah itu kan sebenarnya tidak perlu yang- orang tahu kan,
ya namanya hablumina Ya, loh kan tadi hablumina. hubungan manusia dengan Allah, Tuhannya ya. gitu kan. Seberapa tingginya ilmunya kan orang tidak tahu, ngelihatnya luarnya hanya saya Hanya wah, kemasan. Manis Manja yang goyangnya Manis begini-begini Manja, di gitu kan, panggung gitu. kiti-kiti Dia ternyata. tidak tahu kalau saya sembari nyanyi sembari berzikir kan. Ya Allah, ilallah, Ya. Allah. Nah, Allah. Astrid, Nah, Astrid, tidak tahu. ini Mereka hanya ini ngelihat luarnya aja. yang belum pernah diungkap. Ini yang belum pernah diungkap. Nah, luar biasa kan? Berangkat dari mana seorang Kiti Nurbaiti ini? Mondok dulu tuh dari pondok pesantren. Nah, itu dia. Jadi Jadi kalau ada sisi- ngomongin itunya kiroatnya boleh Nah, dicoba. itu dia Kiti. Jadi gini, orang taunya cuma Kiti nyanyi gitu segala macam. Ini Odading ini kan memberikan satu inspirasi buat siapapun, terutama untuk para musisi, penyanyi dangdut dan semua pecinta dangdut. Mau dong kalau Cici Paramida kita tahu ya kan, dia sering banget tampil, dia mengaji gitu. Saya pengen dong satu aja apalah lagu-lagu yang bernuansakan pengajian. Lagu Apa ya? atau kiroatnya sedikit aja, sedikit Iya, coba. satu ayat aja. Aduh, saya mungkin kalau itu takutnya saya salah mahroz ya. Mendingan saya sedikit mungkin sharing aja ya. Dari apa yang sudah saya dapat berguru di guru saya gitu ya. Saya akan sedikit jabarkan sebenarnya, tapi kan hal ini sulit karena memang tidak bisa dalam sekejap gitu ya. Nanti kalau sekejap takutnya salah penafsiran gitu. Oh iya, paham, paham. Cuman saya intinya gini, bagaimana saya belajar iman. Iman itu karena adalah pekerjaan hati, bukan pekerjaan mulut. Habluminanas dari sini ke atas, habluminallah tuh dari ini ke bawah hati. Gitu ya. Jadi saya 4 madhab ini yang saya pelajari dari lafaz la ilaha illallah. Syariat, tarekat, hakikat, marifat. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi. Al-Quran, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Terus Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu semua harus jadi satu. Karena kalau mempelajari hanya satu aja, biasanya orang fanatik. Merasa dirinya sudah benar, merasa sudah pintar, terus koar-koar, merusak orang lain. Itu saya tidak. Kalau saya lebih ke dalam, lebih ke kolbu. Karena dalam situ juga makanya ada Al-Quran Karim, ada Al-Quranul Qadim. Al-Quranul Qadim ini yang susah dipelajari karena harus ada guru mursyid. Guru yang bisa mengajarkan untuk ruh kita kembali kepada Allah gitu. Kalau Al-Quran Karim adalah Al-Quran yang dibaca. Yang dibaca, Ya, tapi gitu. bukan Semua anak kecil bisa. Ya, tapi sebenarnya lebih ke hati ya, akhlak fikih ya, lebih ke Betul. fikih, akhlak, dan darinya ke attitude kita itu sebenarnya penggambaran seperti itu. Ini luar biasa sekali. Nah, kenapa ini mohon maaf bukannya saya ingin kita ingin merasa paham soal sisi agama atau apa. Betul. Saya sekali lagi mohon maaf jangan sampai ada pemikiran yang gimana-gimana. Ini hanya ingin memberikan inspirasi. Betul, Penyanyi menginspirasi. dangdut yang selalu dianggap hanya bisa goyang dan segala macam, tapi kita tidak pernah tahu urusannya dengan Allah, habluminallah. Betul. Dan Masya Allah ini luar biasa. Aduh, saya ngomongnya bagus banget tadi. Jadi, Masya Allah ini jadi luar biasa. pandai-pandai menempatkan gitu ya. Iya. Luar biasa Ya banget kita itu. nggak usah terlalu fanatik. Wah begini. Kalau orang yang berilmu tinggi seperti para wali juga kan dia nyantai. Iya. Kalau di waktunya di kebun dia biasa aja. Bahkan orang tidak tahu kalau itu seorang wali. Iya. Padahal ilmunya sangat luar biasa gitu loh. Betul. Dianggap itu petani biasa. Dianggap sepele aja. Sama apa sih Kiti penyanyi dangdut? Jadi jangan lihat cover ya. Karena agama itu ilmu dan memang betul kata Mbak Kiti harus mempelajari berbagai sisi. Jangan sampai itu jadi ekstrim, jadi sotoy. Iya. Kalau sotomi sih enak. Oke, kembali ke soal Jangan musik. bahas itu loh. Kamu dikasih nggak honornya dari itu? Indo Oh tadi. iya harus ini rasa apa food ya. Sayang kembali ke soal basic Kiti sebagai seorang penyanyi Manis Manja. Apa hal yang nggak bisa dilupakan dari kebersamaan dengan Ini Cynthia, Mundu Chania, terus juga Yulia Citra. Mungkin ada cerita-cerita saat itu kan masih pada remaja ya kan, masih pada belum ternoda, belum pada nikah, belum ternoda. Gimana? Pernah ada cerita-cerita yang sampai saat ini masih teringat sama dirimu saya? Banyak sebenarnya cerita hal lucu karena kami ini semua sudah seperti lebih dari saudara gitu ya. Kita akan beranjak dari nol gitu sampai saat ini alhamdulillah Manis Manja masih eksis, masih bisa menjalin silaturahmi yang baik. Banyak hal-hal lucu yang kadang-kadang
secara spontanitas gitu. Tapi kalau saya omongin di sini ntar ada yang tersinggung. Gak apa-apa. Yang paling bener-bener ngeselin banget tuh siapa sih? Enggak sih, enggak ada yang ngeselin. Cuma kita kalau lagi bersama itu lucu-lucuan aja gitu. Kayak kemarin kita kan habis syuting gitu ya. Dengan kepenatan seharian syuting. Terus kita ngecengin Yuli nih. Kebetulan ada asistennya emang gokil juga gitu. Yuli cengeng kan ya? Bukan, enggak cengeng. Yuli itu justru kalau udah ketawa suka ngompol. Masya Allah, Maaf Yul ya. Yuli Citra ngompol ya. Jadi ini emang lucu banget. Dia nggak bisa ketawa-ketawa gitu. Langsung gitu. ngompol ya? Iya. Ya Waduh. pokoknya kalau udah ketemu tuh seru. Nggak ada berhentinya ketawa terus. Pakai pempes Mbak Yulia pesen saya. Oke, jadi sesuatu yang benar-benar pernah terjadi di masa-masa remaja, muda, sampai dewasa, sampai sekarang itu masih ya, kebersamaan itu masih indah. Sering-sering bikin acara kumpul-kumpul manis manja atau gimana? Sering banget. Sering banget Iya. ya. Pernah berantem sama siapa dirimu, Say? Di antara 3 orang itu? Saya tidak pernah berantem. Oh, alhamdulillah. Cuma kalau mungkin miscommunication Ya, di antara itu pastilah ya. pasti ada. Itu tidak mungkin munafik kalau bilang nggak ada. Iya, iya. Terus misalnya, aku maunya pakai baju ini, janganlah itu ini. Ya gimana dong, di gua kan nggak pas. Misalnya di saya pas, di ini si lain kan pas. beda-beda Nah itu postur ya. kadang-kadang ada sedikit miss, ya. perbedaan. Tapi bukan berantem gitu. Iya, Kita alhamdulillah lah selama ini, walaupun ada misunderstanding atau miscommunication, tetap cepet diluruskan kembali. Ya karena hidup ya, perbedaan itu kan improvisasinya hidup. Jadi kalau misalnya hidup cuma Warna. sama aja, ya Nggak bukan mungkin. hidup namanya, beda-beda Nggak lah, mungkin. beda kepala, beda pemikiran, beda Ya, menyikapi betul. ya kan. Oke, Say, cara bijak untuk menyikapi hal yang berkaitan dengan adanya perbedaan gitu loh. Misalkan nih, kayak tadi kan berempat, lagi ngomong lah satu masalah, ngebahas tapi beda-beda pendapat gitu loh. Kan biasanya kadang-kadang suka nggak ada mau ngalah ya, biasanya gitu, manusia lah ya, Betul. manusiawi nggak mau ngalah. Kalau Kitty menyikapi kondisi itu seperti apa? Misal pada saat itu, wah ini udah muncak banget nih, kayaknya debat-debatnya udah nggak beres nih. Apa yang kamu lakukan? Gini, kita itu mengalah itu bukan berarti kita kalah. Ya ingat itu. Kita mengalah untuk kebaikan bersama. Karena di sini adalah grup. Grup itu harus sejalan. Ya kita punya, kalau mungkin di grup TNI punya komando, kita harus ngikutin komando. Kalau di sini kesepakatan bersama, ada hal-hal yang kurang berkenan diungkapkan, oh gue maunya begini, gini-gini. Tapi tetap ada solusi gitu loh. Win-win solutionnya harus ada Iya, ya. ya pokoknya ya mengalah untuk kebaikan aja gitu loh. Iya. Untuk apa juga bersih tegang, gak ada manfaatnya gitu loh. Ujung-ujungnya nanti malah jadi bubar. Betul. Ngapain toh nantinya ujung-ujungnya kita juga yang bisa merasakan manfaatnya, hikmahnya, apa semua dibalik itu kan ya. Makanya alhamdulillah Manis Manja sampai until now itu masih bisa eksis. Bahkan kita mau mengeluarkan album relisi. Luar Gitu. biasa banget ya, Oke, kebersamaannya tuh indah banget ya. ini buat Kitty Andri berangkat dari sebuah pondok pesantren, ya. Terlahir dari pondok pesantren biasanya kan ada ujung-ujungnya itu ada menjadi penceramah atau memberikan tausiah. Secara keilmuannya kan sudah dapat ya. Sebelum nanti diceritakan nih awal karirnya sampai lari ke jadi penyanyi dangdut. Ada nggak sih keinginan nih untuk memberikan tausiah atau Ya, menebarkan untuk menjadi ilmu yang seorang didapat sosok oleh penceramah seorang gitu Kitty? loh, Ustazah. Sebenarnya saya sih di beberapa tempat sudah sering juga. Oh sudah Ya, melakukan cuma ya. saya tidak mau mengekspos masalah itu. Ya cukup saya sama orang yang mau mendengarkan. Karena tidak semua orang mau mendengarkan Iya. gitu loh. Apalagi ilmu hakikat itu memang agak sulit ya untuk dipahami dengan ini. Tapi apalagi kalau ininya udah kuat banget, enggak lah gini gitu. Nah tapi kalau misalnya orang itu mau mendengarkan, saya lanjut gitu loh. Apalagi Ya, orang itu bertanya ya. itu Iya lebih, gitu. lebih Karena luar kan biasa. kalau saya sih lebih ke untuk akhirat gitu ya. Alhamdulillah. Aduh Iya, kayaknya iya, jangan iya. kaget besok-besok banyak WA, banyak tanya pasti saya ini. Gak apa-apa, Seneng saya akan banget senang gitu. gitu. Dengan ilmu yang sudah saya dapatkan, makanya kan katanya harus walaupun satu ayat harus disampaikan Iya. gitu Betul, kan. betul. Sampaikanlah walau satu ayat. Walau satu ayat, tapi itu ada 2 makna. Makanya belajar Al-Quran harus tahu maknanya. Itu menyampaikan itu bagaimana caranya? Apakah hanya dengan mulut saja?
dengan tindakan. Itu ada caranya juga, cara menyampaikannya. Tapi saya tidak bisa di sini gitu loh. Wah, panjang lagi Ya, gitu, panjang. temanya. Harus private. Jadi kayaknya khusus Astrid Harus kita private buatkan. gitu. Kamu harus ketemu. Kalau Mas Yudi mau ini monggo mau ikut ke pondok saya juga. Hayu, saya Saya dengan ke senang rumah, hati. saya ke rumah Kitty Andri aja lah gitu. Saya di rumah pun saya terbuka. 24 jam silahkan. Wah ini bagus mau banget bertanya. nih, Luar biasa. Ramadan Iya. ini. Iya. Penceramah. Mau apa aja silahkan. Oke gitu. tadi flashback. Sajanya. Pada akhirnya memilih menjadi artis dangdut atau penyanyi dangdut sampai tergabung dengan Manis Manja. Bisa diceritain awalnya? Gimana Bang? Awal karir dari seorang tapi bisa jadi penyanyi bisa dangdut. menjadi penyanyi dangdut. Sebenarnya emang nyanyi itu emang sudah hobi dari kecil. Gitu kan kalau di pesantren dulu selain jadi qoriah juga ya nyanyi-nyanyi juga. Kalau dulu mah pakai rebana gitu. Iya. Ya, ikut-ikut nyanyi juga. Nah terus kebetulan saat itu saya masih syuting film tuh. Ketemu almarhum Pak Adi di RRI Bandung. Saat itu saya masih kuliah. Dia menawarkan saya untuk nyanyi rekaman lagu dangdut. Padahal saya dulu lagunya lagu rock. Oh. Gitu, saya bilang ayo udah saya coba aja. Nah terus kemudian Pak Paku, Basaldat bersama kru-krunya datang ke Bandung untuk ngetes suara saya. Pak Paku saat itu Maheswara tuh belum berdiri, baru akan berdiri. Gitu, jadi artisnya masih belum banyak ya. Mungkin Ine sama Lilis sih udah dari lebih sebelum dulu ya. Maheswara ya, Iya. memang sudah ada gitu. Udah saya ditarik di situ bersama Pak Polim, dites, lulus langsung sign kontrak. Keluarlah album satu yang Bisikanlah Dia, yang sebenarnya sebelum Bisikanlah Dia tuh saya ada lagu juga namanya Buaya Dikadalin tapi nggak dikeluarin. Karena saya saat itu jadi visualnya Asep Irama naik. Nah akhirnya saya dibikinin sama Fasaldat almarhum itu lagu jawaban Kembalikanlah Dia. Karena saat itu Bisikanlah booming Dia banget. itu ya. Bisikanlah Dia. Setelah itu keluar lagu itu baru saya gabung dengan Manis Manja gitu. Jadi itulah sedikit cerita tentang story dari karir seorang Kitty Nurbaiti. Saya ingatnya Kitty Andriani melulu deh. Darling, suka pegel-pegel nggak linu-linu gitu loh. Ini jadi ada herbal oil, Sasak herbal oil, di luar biasa. Untuk mengatasi pegel-pegel, letih, lesu juga bisa meningkatkan imun kita. Cara pemakaiannya itu digosokkan di tempat yang pegel ya, di telapak tangan. Dan juga bisa diminum dengan diteteskan di dalam 1 gelas air, 5 tetes. Oke. Bisa Ada diminum. petunjuknya juga lah ya di Iya, sini ya. jadi ini luar biasa. Ya nggak Om Dading? Iya betul. Om Dading udah pernah merasakan Aduh ini ini kan? manfaat Oh, banget udah kebetulan saya emang juga lagi letih Pegel-pegel. lesu gitu ya pegel-pegel tadi Oke. aja sampai sama Iya Mbak karena Sari, gampang tolong dong cukup pijitin. dibalurin. Cocok banget, jadi sebelum tidur nanti saya pasti pakai. Iya harus dong. Dibalurin di tempat yang sakit ya. Bisa di telapak tangan, telapak kaki, sela-sela jari dan ini bisa diminum loh. Gitu. Ini pasti Ini bisa dengan 2 diminum, cara ya. caranya ambil air 1 gelas, tetesin 2 tetes aja, langsung diminum. Langsung diminum ya. Ya khasiatnya luar biasa. Ya. Oke, Mania Dangdut ya, jangan lupa pastikan terus Odading menghadirkan artis-artis yang luar biasa seperti yang di samping saya ini Kitty Nurbaiti yang sangat luar biasa. Dan jangan lupa loh ya untuk semua pecinta Odading, subscribe, like, comment, share dan juga bunyikan loncengnya Best Dangdut Odading ya. Akhirnya saya Astrid pamit. Dan saya jangan Kitty Nurbaiti dan masih siapa Mas? Dari tadi diem aja. Mas Ajat Diem itu. namanya. Ya, salam.